paparan dari program sekolah. Program sekolah kita khususnya dan Beranggan, yaitu dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui aktivasi kombel atau komunitas belajar. Yang perlu kita bahas pertama kali yaitu apa sih pentingnya dari komunitas belajar itu? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, bahwa kita komunitas belajar yang dalam minggu gugus kita sudah melaksanakan. Untuk ke depan, ini kita akan mengaktifkan lagi komunitas belajar yang ada di lembaga kita. Ya, jadi mungkin bisa komunitas belajar per fase atau mungkin bisa komunitas belajar mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dan tentunya dalam materi yang lingkupnya hampir sama seperti itu. Juga banyak sekali yang bisa dikolaborasi dari masing-masing Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini poin yang pertama mengapa dari ini juga, yaitu bisa sebagai pengembangan profesionalisme. Jadi di sini maksudnya kelompok belajar menjadi wadah bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetisinya. Jadi diharapkan selalu meningkatkan profesionalisme, yaitu metode, baik metode cara mengajarnya itu selalu meningkat, tidak monoton hanya seperti itu aja. Jadi saling kolaborasi, misalkan apa itu. Lanjut. Yang kedua, bisa berbagi sumber daya. Ini seperti saya bilang di awal tadi, bahwa guru dapat saling berbagi materi ajar, alat peraga, dan juga informasi terbaru terkait pendidikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mendapatkan pengetahuan dari webinar atau mungkin dari rekan atau komunitas belajar di luar gugus kita atau kecamatan kita, bisa berbagi seperti itu. Lanjut. Untuk yang berikutnya, mendapatkan dukungan teman sejawat. Jadi maksudnya ini kelompok belajar memberikan dukungan emosional dan sosial bagi guru dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Jelas ya, jadi diharapkan dalam komunitas belajar saling mendukung satu sama lain. Apabila mungkin dalam satu kelas usah mengeluh dengan kelasnya, muridnya sulit diajak komunikasi, diajar apapun nggak bisa nyantol, mungkin seperti itu ya. Untuk itu mungkin bisa dari temannya, oh Bu, saya punya pengalaman dulu seperti ini di kelas saya menggunakan metode ini misalkan, terus anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran dan juga bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Next. Meningkatkan kreativitas melalui diskusi dan berbagi ide dalam menghadirkan inovasi yang baru dalam pembelajaran. Selain tidak dari tadi sudah banyak mengetahui tentang tukar pikiran metode, terus teknik pembelajaran apapun dalam. Kemudian ada yang menemukan inovasi baru. Oh, ini ada teori mengenai ini tentang pembelajaran. Ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Kebetulan ada salah satu kelas itu menginspirasi menemukan inovasi pembelajaran yang bisa mengaktifkan anak-anak. Nah, itu melalui diskusi dan berbagai macam itu mungkin bisa diterapkan ke semua kelas, berbagai kelas yang tingkat rendah sampai tingkat paling atas. Jadi pembelajarannya intinya tidak menuntut Bapak Ibu ya. Jadi metodenya ya ora ceramah toh, ya ora diskusi toh, ya yang nggak uji praktek aja. Mungkin bisa gabungan dari metode yang ada dalam pembelajaran. Saya rasa itu. Lanjut, akhir ya. Jadi diharapkan dengan mengaktifkan komunitas belajar itu solusi atas masalah. Dari dalam menemukan solusi bersama atas masalah untuk masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Jadi saling diskusi tadi diharapkan menemukan solusi ya. Dari permasalahan yang dihadapi di kelas atau dalam pembelajaran seperti itu. Misalkan menghadapi siswa yang low gimana, terus yang hiperaktif gimana, seperti itu bermasalah ya. Dan juga mungkin tadi juga singgung mengenai metodenya, kok sudah berbagai metode dipakai nggak pas semua, kira-kira apa yang pas. Itu diharapkan dari komunitas belajar itu bisa menemukan solusi atas masalah yang terjadi di pembelajaran. Paparan yang saya sampaikan, sekolah, terus saya sendiri, kami selaku kepala sekolah berharap
bisa aktif dalam komunitas belajar, baik itu komunitas belajar di lembaga kita, di tingkat gugus maupun di tingkat yang lebih atas lagi. Jadi, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dari paparan yang saya sampaikan. Monggo. Yang satu, Bu Novi, monggo Bu Novi. Oh, bukan sudah cukup nggih. Masih pun jelas nggih. Jadi untuk ke depan mengenai kegiatan kita jelas nanti ada tindak lanjut dari apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada wawancara dengan Bapak Ibu guru mengenai pembelajaran yang ada di kelas, mengenai kesulitannya apa, mungkin kelebihan atau apa yang sudah dicapai Bapak Ibu guru di kelas jenengan, itu nanti kita tindak lanjuti melalui wawancara dengan Bapak Ibu guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.